11 IS. Pada video kali ini kita akan membahas tentang inflasi. Simak videonya dengan baik ya, check this out. Pertama, kita akan bahas pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian ketika harga barang mengalami kenaikan terus-menerus dalam jangka panjang. Kenaikan harga yang bersifat sementara seperti kenaikan harga pada masa lebaran tidak dianggap sebagai inflasi. Hal ini karena biasanya setelah masa lebaran harga-harga akan turun kembali. Inflasi secara umum terjadi karena jumlah uang beredar lebih banyak daripada yang diperlukan. Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak pernah dapat dihilangkan secara tuntas. Usaha yang dilakukan biasanya hanya sampai sebatas mengurangi dan mengendalikannya. Selanjutnya, kita akan bahas faktor penyebab inflasi. Yang pertama, meningkatnya permintaan agregat atau permintaan secara keseluruhan. Yang kedua, kesenjangan antara jumlah uang beredar dan jumlah barang dalam masyarakat. Yang ketiga, rendahnya produksi barang atau jasa sehingga pasokan barang terhambat. Yang keempat, naiknya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik. Dan yang kelima, jumlah uang beredar dalam masyarakat bertambah karena penerbitan uang baru oleh otoritas moneter. Berikutnya, kita akan membahas jenis-jenis inflasi. Secara umum, jenis inflasi dikelompokkan berdasarkan sumbernya, berdasarkan tingkat keparahan, dan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, inflasi berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, inflasi dibedakan menjadi inflasi yang bersumber dari dalam negeri dan inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri timbul akibat defisit anggaran belanja karena dibiayai melalui penerbitan uang baru. Sedangkan inflasi dari luar negeri timbul karena naiknya harga barang impor. Selanjutnya, inflasi berdasarkan tingkat keparahan. Berdasarkan tingkat keparahan, inflasi dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, inflasi ringan, yaitu inflasi yang masih di bawah 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang, yaitu inflasi yang terjadi pada tingkat 10-30% per tahun. Inflasi ini sudah menimbulkan dampak bagi masyarakat berpenghasilan tetap. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu inflasi dengan tingkat keparahan 30-100% per tahun. Dan yang terakhir, inflasi tak terkendali atau hyperinflasi, yaitu inflasi yang menunjukkan tingkat keparahan di atas 100%. Selanjutnya, inflasi berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation adalah inflasi yang terjadi karena bertambahnya jumlah barang atau jasa yang diminta masyarakat, investor, atau pemerintah. Yang kedua, inflasi dorongan biaya. Inflasi dorongan biaya atau cost push inflation terjadi karena naiknya biaya produksi, yaitu biaya bahan baku dan gaji. Nah, selanjutnya kita akan bahas dampak inflasi. Inflasi berpengaruh terhadap stabilitas kondisi perekonomian suatu negara. Secara umum, inflasi membawa dampak positif dan dampak negatif bagi kelompok masyarakat tertentu. Yang pertama, bagi masyarakat berpenghasilan tetap dan tidak tetap. Bagi masyarakat berpenghasilan tetap, fenomena ini dapat mengurangi daya beli. Sedangkan bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap, misalnya pedagang, kondisi inflasi ini akan membuat mereka memperoleh keuntungan yang besar. Selanjutnya bagi penabung. Inflasi akan merugikan orang yang menyimpan kekayaan dalam bentuk uang tunai, karena pada saat inflasi nilai real uang mengalami penurunan. Selanjutnya, dampak inflasi bagi debitur dan kreditur. Bagi debitur, orang yang meminjam uang, inflasi akan menguntungkan. Saat pembayaran utang, nilai real uang lebih rendah daripada saat meminjam uang dari kreditur. Sebaliknya, bagi kreditur atau orang yang meminjamkan uang, inflasi dianggap merugikan. Saat pengembalian uang pinjaman oleh debitur, nilai real uang menurun daripada saat meminjamkan uang. Selanjutnya, dampak inflasi bagi produsen.
Inflasi akan menyebabkan biaya produksi bertambah dan harga jual meningkat. Di satu sisi, inflasi menyebabkan biaya produksi bertambah. Di sisi lain, inflasi memungkinkan produsen memperoleh keuntungan lebih besar daripada kenaikan biaya produksi. Dan yang terakhir, kita akan membahas cara mengatasi inflasi. Inflasi berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat dan perekonomian suatu negara. Terkait inflasi, pemerintah dapat menerapkan kebijakan moneter, kebijakan fiskal atau kebijakan moneter dan non-fiskal. Yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang beredar. Dalam upaya mengendalikan laju inflasi, kebijakan yang diberlakukan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan diskonto atau diskon polis. Kebijakan diskonto yaitu kebijakan menaikkan suku bunga bank agar masyarakat menabung di bank. Semakin banyak uang yang ditabung di bank, jumlah uang beredar dalam masyarakat akan semakin berkurang. Kebijakan moneter yang kedua, operasi pasar terbuka. Kebijakan pasar terbuka yaitu kebijakan menjual surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia kepada masyarakat. Dengan menjual sertifikat Bank Indonesia, Bank Sentral akan menerima uang dari masyarakat sehingga jumlah uang beredar dapat berkurang. Yang ketiga, cadangan kas minimum. Kebijakan cadangan kas minimum yaitu menaikkan persentase cadangan kas minimum di bank umum. Kebijakan ini mengharuskan bank umum menahan uang lebih banyak sehingga mengurangi jumlah uang beredar. Yang keempat, kebijakan kredit selektif, yaitu kebijakan memperketat persyaratan kredit. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar dalam masyarakat. Selanjutnya, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal untuk mengendalikan laju inflasi sebagai berikut. Yang pertama, mengatur pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini memungkinkan pemerintah mengatur atau mengendalikan pengeluaran negara. Pemerintah mengurangi permintaan barang atau jasa sehingga harganya stabil. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Kebijakan menaikkan tarif pajak bertujuan menambah penerimaan setoran pajak. Dengan kenaikan tarif pajak, tingkat konsumsi masyarakat menjadi berkurang. Berkurangnya konsumsi masyarakat akan mengurangi permintaan terhadap barang atau jasa, sehingga harga barang menurun. Yang terakhir, kebijakan non-moneter dan kebijakan non-fiskal. Pemerintah menerapkan kebijakan non-moneter dan non-fiskal untuk mengendalikan inflasi. Berkaitan dengan kebijakan tersebut, upaya yang dapat dilakukan pemerintah sebagai berikut. Pertama, menambah kapasitas produksi melalui kebijakan pemberian subsidi dan premi. Yang kedua, menetapkan harga eceran tertinggi untuk mengendalikan harga suatu produk. Yang ketiga, melarang impor barang dari negara yang sedang mengalami inflasi. Yang keempat, menjaga kestabilan tingkat upah melalui penetapan upah minimum regional. Dan yang kelima, melakukan pengaturan distribusi barang misalnya melalui operasi pasar. Sekian materi kita pada video kali ini. Teacher yakin Anda semua dapat memahami materi pada video kali ini. Terima kasih, semangat belajar dan salam hebat!